Datang ke pernikahan mantan suami dengan mobil mewah. Dulu diceraikan dan dihina pembawa sial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Pagi itu, hawa dingin menyusup hingga ke tulang, lebih menusuk dari biasanya. Farah duduk diam di ruang makan, menatap kosong ke arah cangkir kopi yang masih mengepul di depannya. Ia tak menyentuhnya, seakan aroma kopi itu terlalu berat untuk dihadapi pagi ini. Di ambang pintu berdiri Radit, suaminya, dengan wajah kaku tanpa ekspresi yang bisa ditafsirkan. Dulu, senyum Radit adalah alasan Farah bertahan melalui hari-hari paling sulit. Namun kini, senyum itu, yang bahkan tidak muncul di wajahnya, terasa seperti pisau yang menusuk lambat-lambat. "Apa maksudmu?" Suara Farah nyaris tak terdengar, lebih seperti bisikan yang larut dalam sunyi yang menggantung di antara mereka. Radit menarik napas panjang, lalu diam membatu. Ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya, sesuatu yang terasa asing, bahkan menakutkan. Saat ia akhirnya bicara, suaranya datar dan tak berperasaan, seolah kalimat itu sudah disusun dan diulang berkali-kali dalam benaknya. "Aku sudah bertemu seseorang. Seseorang yang bisa memberiku hal-hal yang selama ini tidak pernah bisa kudapatkan darimu." Farah nyaris tak bisa bernapas. Dunia seakan berhenti berputar, dan dadanya terasa tertekan hebat, seperti dicekik oleh kenyataan yang terlalu menyakitkan. Ia memandangi Radit dengan tatapan tak percaya. Pria yang selama ini ia jadikan pusat hidupnya, kini berdiri di sana dengan dingin seperti batu. Ia menggenggam rok yang dikenakannya erat-erat, mencoba tetap tegar di tengah hantaman kalimat-kalimat yang seperti palu goda menghantam batinnya. "Siapa dia?" Farah bertanya dengan suara serak yang nyaris tenggelam. Ia sendiri tak yakin apakah ia benar-benar ingin mendengar jawabannya, atau sekadar berharap Radit menarik kembali semua yang telah dikatakannya. Radit mengalihkan pandangan, tak sanggup menatap air mata yang mulai menggenang di mata istrinya. "Itu bukan urusanmu lagi, Farah. Aku sudah membuat keputusan. Aku ingin bercerai." Langit seolah runtuh bagi Farah. Semua kenangan manis yang pernah mereka bagi bersama, tawa, pelukan hangat, janji-janji kecil yang dulu terasa begitu berarti, tiba-tiba kehilangan makna. Di depannya kini berdiri seorang pria yang pernah ia percaya sepenuh hati, namun kini mengkhianatinya demi perempuan lain yang mungkin lebih muda, lebih menawan, lebih segalanya. "Kau tak pernah memikirkan apa yang kurasakan?" tanya Farah lirih, dengan air mata yang kini mengalir bebas di pipinya. Ia tidak mencoba menyekanya. Rasa sakit di dadanya terlalu besar untuk diurus bersamaan dengan air mata itu. Radit menunduk, menolak menatap luka yang jelas tergurat di wajah Farah. "Aku sudah lama memikirkannya. Ini bukan keputusan yang mudah. Tapi aku yakin, hubungan kita sudah tidak bisa diselamatkan. Aku ingin menjalani hidupku dengan orang lain." Farah merasa dirinya seperti terkurung dalam ruangan kosong tanpa suara. Hanya denting jam di dinding yang terdengar jelas, menghantam tiap detik yang terasa panjang dan menyiksa. Ia terjebak antara harapan yang tak mau padam dan kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. "Jadi dia lebih baik dariku." Farah akhirnya membuka suara, lirih dan nyaris tak terdengar. Raut wajahnya tak lagi mampu menyembunyikan luka yang menganga. "Apa menurutmu aku tidak pernah cukup?" Radit hanya menggeleng pelan, pandangannya masih tak berani bertemu dengan mata Farah. "Bukan soal lebih baik atau tidak," jawabnya. "Ini tentang apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup." Kalimat itu menghujam seperti anak panah ke dada Farah. Semua pengorbanan yang telah ia lakukan, seluruh cintanya yang ia curahkan demi menjaga rumah tangga mereka, seolah tak pernah benar-benar dihargai. Kenyataan itu begitu menyakitkan. "Jadi ini akhir dari segalanya?" tanyanya, suaranya pecah, seakan memerlukan kepastian untuk sesuatu yang sebenarnya sudah jelas. Hatinya tahu, ini adalah penutup dari cerita mereka. Radit telah mengambil keputusan, dan Farah tak punya pilihan selain menerima. Tanpa berkata apa-apa lagi, Radit melangkah pergi ke arah pintu. Ia tak menoleh, tak menanggapi Farah yang masih berdiri terpaku dalam keheningan. Ketika pintu itu terbuka,
Angin luar membawa suara-suara dunia yang seolah terus berjalan tanpa peduli, menyadarkan Farah dari keterpakuan. Di luar, hidup tetap berjalan. Tapi di dalam dirinya, segalanya terasa hancur berkeping-keping. Hari-hari sesudahnya berjalan seperti berada di dalam mimpi yang kelabu dan tak berujung. Farah terperangkap dalam ruang sunyi yang penuh kabut, tak tahu arah, tak tahu harus mulai dari mana. Setiap pagi ketika ia membuka mata, rasa kosong itu kembali menyergap. Mengingatkannya bahwa Radit tak lagi berada di sisi tempat tidur yang kini terasa begitu lapang dan dingin. Tak ada lagi suara langkah kaki yang ia kenal, tak ada aroma tubuh yang dulu menenangkan, semua hilang begitu saja. Dengan napas berat, Farah memaksakan diri bangkit dari ranjang. Langkah kakinya seperti menyeret beban tak kasat mata yang begitu berat. Di dapur, ia membuat kopi dengan tangan yang nyaris tak stabil, gerakan-gerakannya lamban, seakan waktu berhenti dan ia tertinggal di belakang. Deru nada dering telepon di meja makan mengejutkannya. Ia buru-buru meraihnya, berharap ada sesuatu yang bisa menghapus rasa sesak ini. Namun yang ia dapati hanyalah pesan-pesan singkat dari teman-temannya, ucapan simpati, doa, dan harapan agar ia kuat. Setiap kata yang tertulis justru membuat dadanya semakin sesak. "Aku masih bernapas," gumamnya pelan, "tapi aku tidak tahu harus kemana setelah ini." Malam hari pun tak lebih baik. Setelah melewati hari dengan menyibukkan diri, Farah kerap kali duduk sendirian di ruang tamu, menatap jalanan sepi dari balik jendela. Langit malam terasa seperti hatinya, kosong dan tak berbatas. Ia ingin menangis, tapi air matanya seperti telah kering. Yang tersisa hanyalah kemarahan dan penyesalan. Marah pada dirinya sendiri, karena terlalu lama membiarkan Radit mengambil kendali atas segalanya. Karena terlalu lama mengabaikan suara hatinya sendiri. Namun pada suatu pagi, ketika langit tampak murung, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Setelah berminggu-minggu terjebak dalam kekacauan emosi, Farah perlahan mulai menyadari bahwa dunianya tidak harus berakhir hanya karena seseorang memilih pergi. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, mencoba mencari sosok yang pernah ia kenal. Ia tahu, ia tak bisa terus terpuruk seperti ini. "Aku harus berhenti hidup dalam bayang-bayang masa lalu," katanya lirih, tapi kali ini dengan nada yang berbeda, ada kekuatan kecil yang muncul dari dalam dirinya. Langkah pertama yang ia ambil adalah membuka laptopnya, mulai mencari peluang kerja yang sesuai dengan kemampuannya. Tapi ia tahu, pekerjaan hanyalah satu bagian dari proses pemulihan. Farah kembali mengingat impian lamanya, cita-cita yang dulu ia tinggalkan demi keluarga, menyelesaikan pendidikan yang sempat tertunda. Kini, ia ingin menjemput kembali harapan itu, membangun kembali hidupnya dengan fondasi yang baru. Tak lama setelah mengumpulkan keberanian, Farah mendaftarkan diri di sebuah universitas. Meski hatinya masih diselimuti keraguan, ia tahu ia tidak bisa terus berada di titik ini. "Mampukah aku melewati semuanya sendiri?" gumamnya dalam hati. Namun jauh di dalam dirinya, ia memahami bahwa satu-satunya jalan adalah maju. Ia harus membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar perempuan yang ditinggalkan. Dengan napas panjang dan hati yang masih gamang, Farah melangkah masuk ke dunia baru yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia kembali menekuni bidang yang dulu membuatnya jatuh cinta, sembari perlahan melepaskan belenggu kenangan yang terus menghantuinya. Waktu berjalan, dan sedikit demi sedikit, hari-hari Farah mulai berubah warna. Dorongan untuk bertahan kini digantikan oleh tekad untuk berkembang. Malam-malam sepi itu masih datang, namun kini ia tidak lagi merasa takut. Ia mulai menyukai kesendiriannya, sebuah ruang untuk merenung dan menemukan kembali siapa dirinya. Di ruang kelas, dalam diskusi-diskusi, dan dalam tugas-tugas yang menyita pikirannya, ia menemukan kembali semangat yang dulu redup. Perlahan, ia melihat bayangan dirinya yang dulu, Farah yang punya mimpi besar dan keyakinan kuat akan masa depannya. Namun, luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Saat melihat pasangan bergandengan tangan di taman atau mendengar kisah cinta yang manis dari teman sekelasnya, ada bagian dalam dirinya yang masih tergores. Kata-kata terakhir Radit, dingin dan penuh kepastian, masih terngiang, seperti gema yang enggan pergi. Terkadang, di tengah aktivitas yang padat, wajah pria itu muncul begitu saja dalam benaknya, membuat dadanya sesak. Luka itu belum benar-benar kering. Suatu pagi, Farah berdiri di depan jendela kamarnya yang terbuka. Angin lembut membawa aroma embun yang menyegarkan.
Dunia di luar sana terus berjalan, tanpa peduli pada luka yang ia bawa. Tapi Farah tahu, betapapun lambat langkahnya, ia tidak akan berhenti. Tak ada yang bisa membuatnya mundur lagi. Ia tidak akan membiarkan siapapun membuatnya merasa tak berharga. Namun, pada suatu malam yang sunyi, sebuah suara dari masa lalu tiba-tiba hadir. Nada dering ponsel membuyarkan pikirannya, dan suara dari ujung telepon membawa kembali kenangan yang selama ini ia coba tenggelamkan. Waktu terus mengalir, seperti sungai yang tak kenal henti. Setiap detiknya membawa Farah menjauh dari masa lalu, dan mendekat pada sesuatu yang lebih baik. Hari-harinya kini diisi dengan tujuan yang jelas. Ia bangun pagi dengan semangat baru, duduk di depan laptop, dan mulai mengetik dengan penuh gairah. Kini, hidupnya bukan lagi tentang bertahan, melainkan tentang menciptakan ulang dirinya dari puing-puing yang pernah berserakan. Di sebuah kedai kopi kecil, dengan lampu gantung temaram dan aroma espresso yang menguar di udara, Farah duduk di sudut ruangan. Jari-jarinya menari di atas keyboard, menuliskan rencana besar yang telah lama ia simpan dalam hati. Dari balik jendela, ia melihat wajah-wajah asing berlalu lalang, tenggelam dalam kehidupan masing-masing. "Aku juga berhak punya jalan sendiri," bisiknya pelan, dengan senyum yang muncul dari keteguhan hati. Sorot matanya kini berbeda, penuh tekad dan impian. Dengan hanya bermodalkan laptop tua dan koneksi internet pas-pasan, Farah mulai membangun sebuah startup kecil yang bergerak di bidang teknologi pendidikan. Ia ingat betul betapa sulitnya mengatur setiap rupiah, menggaji dirinya sendiri, membayar uang kuliah, membeli bahan makanan, bahkan mencetak brosur promosi sederhana. "Ini benar-benar gila," gumamnya sambil tertawa getir suatu malam. "Tapi lebih gila lagi kalau aku menyerah sebelum mencoba." Segalanya tidak berjalan mulus di awal. Farah harus menghadapi rentetan penolakan dari calon investor yang meragukan idenya. Malam demi malam ia habiskan sendirian, duduk terpaku di sudut kamar, menatap grafik yang stagnan di layar laptopnya. Dalam hati, ia sering bertanya, apakah semua perjuangan ini hanya akan berakhir sia-sia? Namun setiap kali ia hampir menyerah, kenangan tentang hari Radit memilih pergi kembali muncul, dan dengan itu, lahir kekuatan baru dalam dirinya. "Kalau aku bisa melewati luka itu, aku pasti bisa bertahan dari ini juga," bisiknya dengan mantap. Tahun-tahun pun berlalu. Usahanya mulai menunjukkan hasil. Satu persatu klien mulai mempercayainya, dan perlahan reputasi bisnisnya berkembang. Produk digital buatannya mencuri perhatian publik, hingga media nasional menyorot kiprahnya. Farah tak lagi dikenal sebagai perempuan yang ditinggalkan suami. Ia kini seorang CEO muda, terpampang dalam daftar tokoh perempuan berpengaruh di bidang teknologi oleh sebuah majalah bisnis ternama. Mengenakan blazer hitam elegan, ia berdiri dengan percaya diri di atas panggung, menerima penghargaan diiringi tepuk tangan yang menggelegar. Namun di balik senyumnya yang bersinar, ada bekas luka yang masih mengintai dalam diam. Seringkali, ketika malam menjelang dan kantor sudah sepi, Farah duduk sendiri di ruang kerjanya yang dikelilingi dinding kaca, memandang gemerlap kota yang tak pernah tidur. Di ruangan itu, ia kerap merenung dalam hening. "Aku sudah membuktikan bahwa aku mampu, tapi kenapa batin ini masih terasa kosong?" pikirnya, menatap pantulan dirinya di jendela. Farah pernah mencoba membuka hati lagi. Ia mencoba memberi kesempatan pada orang baru, mencoba membangun kembali kepercayaan yang dulu dihancurkan. Tapi selalu saja ada jarak yang sulit ditembus. Setiap kali ada seseorang yang mulai mendekatinya, suara samar di dalam kepala mengingatkan, "Dulu kamu juga percaya dan kau tahu bagaimana akhirnya." Rasa takut itu seperti benteng tak kasat mata. Ia ingin bebas, namun terperangkap dalam ketakutan yang ia sendiri benci. Pada suatu sore, saat menjadi pembicara dalam seminar di kampus tempat ia pernah menuntut ilmu, seorang mahasiswa bertanya, "Apa yang membuat ibu bisa bangkit dari keterpurukan?" Farah terdiam sejenak. Ia menatap mata-mata muda yang menunggu jawabannya, lalu dengan nada tenang dan penuh keyakinan berkata, "Karena aku belajar mencintai diriku sendiri, lebih dari siapapun yang pernah meninggalkanku." Ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Tapi bagi Farah, itu bukan klimaks dari hidupnya, melainkan babak baru. Ia tahu, masih ada luka yang belum sembuh sepenuhnya. Tapi ia juga tahu bahwa luka itu tidak lagi memegang kendali. Kini, ia berdiri bukan karena tak pernah jatuh, tetapi karena ia berani bangkit berkali-kali.
Malam itu, saat kembali ke apartemen yang sepi dan dingin, suara notifikasi dari ponselnya menarik perhatian. Sebuah undangan masuk, bukan sekadar undangan biasa, melainkan dari seseorang yang namanya membuat napas Farah tercekat. Radit. Di bawahnya, tertulis dengan rapi, "Kami mengundang Anda sebagai tamu kehormatan." Tangan Farah mulai bergetar, dan matanya membelalak, seolah seluruh dunia berhenti berputar untuk sesaat. Keesokan paginya, mentari belum sepenuhnya muncul ketika Farah membuka pintu apartemennya. Di antara tumpukan brosur dan tagihan di kotak surat, sebuah amplop putih mencolok dengan ukiran elegan. Ia menatapnya lama sebelum akhirnya mengambilnya dengan ragu. Ada sensasi aneh saat melihat nama pengirim di pojok kiri bawah, Radit Rinda. Tubuh Farah menegang. Ia berdiri membeku di lorong, membiarkan orang-orang lewat tanpa menyadari kehadirannya. Dengan tangan gemetar, ia membuka segel amplop itu dan menarik selembar undangan berwarna krem keemasan, berkilau lembut diterpa cahaya pagi. Di bagian tengah, tercetak tulisan timbul yang membuat dadanya sesak. "Dengan hormat, kami mengundang Farah Arimbi untuk hadir dalam pernikahan kami." Farah menatap undangan itu berkali-kali, seakan berharap matanya salah menangkap tulisan yang tertera. Namun huruf-huruf itu tak berubah. Nama Radit dan Rinda tertulis dengan jelas, dan yang lebih menggelitik pikirannya, undangan itu menyebut namanya secara khusus, sebagai tamu kehormatan. Dengan langkah pelan dan mata yang kosong, ia masuk ke apartemennya. Di dalam, ia menjatuhkan diri ke sofa, menatap lembaran undangan yang masih digenggam erat, seakan menanti penjelasan dari selembar kertas yang dia membisu. Beberapa waktu berlalu, Farah meletakkan undangan itu di atas meja ruang tamu. Tatapannya kosong, seperti sedang menatap bayang masa lalu yang tiba-tiba muncul di depan mata. Ia tidak menangis, tidak juga mengamuk. Yang ada hanyalah keheningan yang mencekam, namun pikirannya berputar liar. "Kenapa mereka mengirim ini padaku?" bisiknya lirih, masih tak percaya. Apakah ini semacam penyesalan, atau sekadar bentuk kesombongan? Ponselnya tiba-tiba berdering. Ayu menelepon, suaranya langsung terdengar riuh. "Far, kamu udah lihat undangannya belum? Ya ampun, beneran juga dia nikah sama si Rinda. Gimana kabarmu?" Farah menarik napas dalam, mencoba menjawab dengan suara yang tenang. "Aku belum tahu," katanya lirih. Antara pengen ketawa, pengen muntah, atau mungkin dateng dan langsung kasih selamat sambil senyum. Di seberang sana, Ayu terdiam. "Kamu beneran mau hadir?" Farah tak langsung menjawab. Matanya beralih ke cermin besar yang menggantung di dinding. Refleksi yang terlihat bukan lagi sosok perempuan rapuh yang pernah ditinggalkan tanpa alasan. Kini, yang menatap balik dari balik cermin adalah seorang pejuang, perempuan yang bangkit dari reruntuhan dan membangun kerajaan kecil dari debu kehancuran. "Aku gak datang untuk mereka," ucap Farah akhirnya, suaranya terdengar bulat dan mantap. "Aku datang demi diriku sendiri." Hari-hari berikutnya, ia menyusun rencana dengan penuh ketelitian. Bukan untuk balas dendam, apalagi untuk menunjukkan kesuksesan. Ini adalah proses penerimaan. Menyapa masa lalu, dan mengucapkan selamat tinggal dengan kepala tegak. Ia memilih gaun yang elegan, anggun namun tak mencolok. Ia menyewa mobil premium untuk hari itu saja. Bukan demi gengsi, melainkan karena ia ingin menghargai dirinya seperti seharusnya. Bahkan ia menghubungi layanan pengamanan pribadi dari perusahaan rekanan. Bukan sebagai pajangan, tetapi sebagai simbol bahwa kini ia berdiri dengan kekuatan dan dukungan, bukan dalam kesendirian. Malam sebelum hari itu tiba, Farah berdiri di balkon apartemennya. Angin malam menyapa lembut wajahnya, membawa ketenangan yang langka. Ia menatap langit penuh bintang dan bertanya dalam hati, "Apakah aku sungguh siap untuk ini?" Dengan mata terpejam, ia mengizinkan dirinya untuk mengingat semua luka, semua malam sepi, semua air mata yang tak pernah terlihat, dan seluruh rasa hancur yang pernah ia pendam sendirian. Ia telah mengambil keputusan. Keesokan pagi, ia akan hadir. Bukan sebagai perempuan yang patah hati, tapi sebagai seseorang yang sudah pulih, sudah kuat, dan siap berdamai dengan apapun yang pernah menyakitinya. Yang belum ia tahu, kehadirannya akan membawa riak yang tak sekadar mengguncang sebuah pesta. Pagi itu menyambut dengan ketenangan yang ganjil. Langit bersih tanpa awan,
Cahaya mentari masuk lembut melalui jendela besar apartemen Farah, menyinari ruangan bernuansa minimalis, putih dan abu yang elegan. Namun di dalam dadanya, debar tak beraturan mulai terasa. Di ruang ganti, Farah berdiri memandangi dirinya sendiri. Ia mengenakan gaun berwarna gading, jatuh anggun mengikuti setiap lengkung tubuhnya. Tidak berlebihan, namun jelas menunjukkan kelas. Gaun itu dirancang khusus oleh salah satu desainer dari mitra bisnisnya, simbol nyata dari perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Bayangan wajah Farah terpantul lembut di permukaan cermin besar di ruang rias. Matanya tak lagi menyimpan kesedihan seperti dulu. Ia menyentuh pipinya perlahan, mengingat wajah yang pernah berkali-kali dibasahi air mata. "Lihat sejauh mana kamu melangkah, Far," bisiknya pelan, seolah berbicara kepada versi dirinya yang dulu, yang lemah, yang pernah merasa hancur. Ia menarik napas panjang, menenangkan detak jantung yang tak beraturan. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, langkah yang akan ia ambil adalah penutup dari satu babak hidupnya yang panjang. Dari bawah, suara klakson pelan terdengar. Sedan hitam berkilau menunggu di lobi apartemen. Dengan sepatu hak tinggi yang menciptakan denting mantap di atas lantai marmer, Farah melangkah keluar. Tak tergesa, namun penuh keyakinan. Seorang pria berpakaian formal menyambutnya dengan anggukan hormat. "Sudah siap, Bu Farah?" ujarnya singkat. Farah hanya mengangguk dan membalas dengan senyum tipis. Di dalam mobil, keheningan menyelimuti. Mesin menderu lembut, seperti latar dari film yang menenangkan sekaligus menegangkan. Farah duduk tenang, namun kedua tangannya menggenggam klats kecil di pangkuannya erat-erat. Matanya memandangi pemandangan di luar kaca, bangunan, jalan, dan pohon-pohon yang berlalu. Kilas balik menyelinap masuk. Perpisahan yang menyakitkan, kata-kata yang membekas dalam, dan suara pintu yang tertutup dengan dentuman dingin. Tapi hari ini, ia tak ingin larut dalam duka. "Tidak kali ini, Bu, sebentar lagi kita tiba," suara sopir membuyarkan lamunannya. Farah mengangguk pelan, lalu menyibak rambut ke belakang telinga. Dalam hatinya, ia sadar, ini bukan sekadar menghadiri pesta pernikahan. Ini adalah titik akhir dari luka lama. Tanda bahwa ia telah memilih untuk melepaskan. Begitu mobil berhenti perlahan di pelataran tempat resepsi, perhatian para tamu langsung teralihkan. Pintu dibuka, dan Farah keluar dengan anggun. Gaunnya bergerak lembut tertiup angin senja, rambutnya tersusun rapi, dan sorot matanya menembus kerumunan. Suara lirih dan bisikan pelan terdengar dari berbagai sudut. Beberapa langsung mengenalinya, yang lain hanya bisa menebak dari aura tegas yang ia pancarkan. Seorang panitia menghampiri dengan langkah canggung namun sopan. "Selamat datang, Bu Farah. Kami tidak menyangka Anda benar-benar datang." Farah tersenyum tipis. "Saya hanya ingin menyampaikan selamat, tidak lebih." Dengan langkah anggun dan bahu yang tegak, Farah memasuki aula utama. Di dadanya, jantung masih berdetak tak menentu. Bukan karena keraguan terhadap keputusannya, tapi karena ia tahu bahwa dalam ruangan itu ada masa lalunya, hidup, berdiri, dan mungkin menatap balik. Begitu pintu utama terbuka, suara riuh pesta langsung menyambut. Musik mengalun lembut, aroma bunga memenuhi udara, dan di ujung ruangan, sepasang pengantin berdiri menerima tamu. Radit dan Rinda. Mata Farah secara tak sengaja bertemu dengan tatapan Radit. Segalanya terasa melambat. Ekspresi lelaki itu sulit ditebak. Kaget, bingung, atau menyesal? Farah menarik napas dalam-dalam. Inilah momen yang telah ia persiapkan. Tapi sebelum ia melangkah lebih jauh, sebuah suara terdengar dari sisi kanan. Suara yang tak asing. Seseorang yang tak ia sangka akan hadir di tempat ini. Langkah Farah bergema lembut di atas lantai marmer aula megah itu. Tap, tap, tap. Gaunnya menyapu lantai dengan anggun, memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal yang menjuntai tinggi di langit-langit. Percakapan para tamu perlahan mereda. Musik band pengiring seakan mengecil sendiri. Waktu seperti berhenti sejenak. Semua mata mengarah padanya, pada sosok yang dulu pergi dalam diam, dan kini kembali dalam kemegahan. Bisik-bisik mulai merambat dari berbagai penjuru ruangan. "Itu mantan istrinya, ya? Kok sekarang kelihatan luar biasa, sih? Dia datang pakai bodyguard."
Gila, dia sukses banget sekarang. Ucapan-ucapan itu masuk ke telinga Farah, tapi tak satu pun ia tanggapi. Ia terus berjalan dengan langkah tenang dan tegak, tak mencari sorotan, namun sorotan tak bisa menjauh darinya. Di depan altar, Radit yang tadi tersenyum lebar sambil menggenggam tangan Rinda, mendadak terpaku. Senyum di wajahnya lenyap. Matanya membesar, dan genggamannya pada tangan Rinda perlahan melemah. Itu, Farah, bisiknya, nyaris tak terdengar. Rinda menoleh, alisnya berkerut. Saat matanya menangkap sosok yang berjalan masuk, rona wajahnya langsung berubah. Tegang, resah, tak nyaman. Farah berhenti, tidak jauh dari altar. Ia tak mendekat lebih jauh. Cukup dekat untuk terlihat jelas, namun masih menyisakan jarak sopan. Di sisinya, pengawal pribadi berdiri siaga, memberi jarak yang profesional. Bukan untuk pamer, melainkan simbol bahwa ia kini dilindungi, dihargai. Farah melirik ke arah Radit dan Rinda, lalu tersenyum tipis. Senyuman itu, bukan ejekan, bukan pula bentuk sindiran, melainkan tanda bahwa ia telah pulih. Bahkan lebih dari itu, Radit menelan ludah, gugup. Wajahnya berubah, dari kaget menjadi canggung, lalu perlahan menunduk. Di dalam dadanya, sesuatu terasa berat. Di hadapan semua orang, bersama wanita yang telah ia pilih, Radit justru dihantui oleh bayangan yang tak lagi rapuh. Farah, dengan kehadiran megah yang tak bisa diabaikan. Rinda, menyadari perubahan ekspresi di wajah Radit, menggenggam lengan suaminya erat. "Kenapa kau menatapnya begitu?" bisiknya dengan nada tajam. Tapi Radit tak menjawab. Pandangannya terkunci pada Farah. Di balik tatapannya, ada banyak hal yang tersimpan. Penyesalan, kekaguman, dan kehilangan yang mendalam. Farah hanya berdiri beberapa saat. Ia menatap mereka sejenak, lalu berbalik perlahan. Namun langkahnya terhenti ketika suara dari altar memanggilnya. Suara yang familiar. Suara Radit. Farah, lirih, tapi cukup keras untuk membuat beberapa tamu terdekat menoleh. Tubuh Farah menegang. Ia tak langsung menoleh, tapi napasnya tertahan. Suasana kembali menegang. Semua mata kembali terarah pada ketiganya. Rinda terlihat cemas, wajahnya mulai dipenuhi kegelisahan. Akhirnya, Farah membalikkan tubuhnya. Tatapannya jatuh ke arah Radit. Datar, namun kuat. Tidak ada kebencian di sana, tapi juga tidak ada kehangatan. "Kau ingin mengatakan sesuatu?" Suaranya tenang, tapi nadanya cukup menyayat. Radit membuka mulut, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Ia berusaha bicara. "Aku tak pernah menyangka kamu bisa sampai di titik ini." Farah mengangkat satu alis, ekspresi wajahnya nyaris tak berubah. "Kau pikir aku akan hancur selamanya setelah kau tinggalkan?" Nada bicaranya lembut, namun penuh ketegasan yang membuat orang-orang tak bisa berpaling. Radit menunduk lagi. Rasa bersalah terlihat jelas di wajahnya. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa lagi, Rinda menarik lengannya dan membisik tajam. "Ini pernikahan kita, Radit. Bukan panggung dramamu." Ketegangan di udara makin terasa. Semua orang menunggu bagaimana Farah akan merespons. Tapi ia hanya menghela napas dan tersenyum. Tenang, tak tergoyahkan. Ia menatap pasangan pengantin itu dan berkata, "Selamat atas pernikahannya. Semoga kalian bisa saling mencintai dengan jujur. Sesuatu yang dulu tak pernah aku dapatkan darimu." Tanpa menunggu balasan, Farah berbalik dan melangkah pergi. Dalam dirinya, ia tahu, ini bukan sekadar kemenangan kecil. Ini pembebasan. Sebuah penegasan harga diri. Namun tepat ketika ia membuka pintu aula untuk keluar, seseorang berdiri di ambang pintu. Tatapannya menembus Farah, tajam namun hangat. Sosok dari masa lalu, yang sama sekali tak ia sangka akan hadir hari itu. Acara mulai mereda. Tamu-tamu perlahan meninggalkan ruangan, sebagian masih melirik arah Farah dengan sorot mata penasaran dan kagum. Tapi ia belum beranjak. Tatapannya menyapu ruangan hingga akhirnya tertumbuk pada Radit yang berdiri sendiri di dekat panggung kecil tempat band bermain. Wajahnya tampak lesu, dan matanya kosong. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa ia miliki kembali. Dengan langkah anggun namun mantap, Farah mendekat.
Suara hak sepatunya menjejak lantai kayu menciptakan irama yang stabil, seperti detak waktu yang tak bisa ditahan. Radit yang berdiri memunggungi arah datangnya suara, menoleh pelan. Begitu matanya menangkap sosok Farah, tubuhnya langsung menegang. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirnya hanya terbuka tanpa suara. Farah berhenti hanya sejarak 1 meter darinya. Senyuman tipis merekah di wajahnya, bukan senyum sinis, melainkan ekspresi damai dari seseorang yang telah berdamai dengan masa lalunya. Suasana sekitar tetap hidup. Suara piring yang ditumpuk, obrolan kecil di pojok ruangan. Namun bagi Radit, hanya Farah yang menjadi fokus pandangannya, seolah dunia mengecil hanya untuk mereka berdua. "Aku kira kau akan pergi tanpa sepatah kata pun," ujar Radit akhirnya, nada suaranya pelan dan syarat ketegangan. Farah mengangkat bahu ringan. "Bisa saja. Tapi aku memilih untuk berbicara. Bukan karena ada luka yang belum sembuh, tapi karena aku ingin kau tahu, aku telah bangkit." Radit menghela napas, lalu tersenyum getir. "Kau bukan cuma bangkit. Kau melesat." "Aku bekerja siang malam untuk itu," jawab Farah, tatapannya tajam namun tenang. "Saat kau meninggalkanku, aku runtuh. Tapi dari puing-puing itu, aku bangun ulang diriku. Sendiri. Tanpa bayanganmu." Radit menunduk. Suara hatinya terdengar dari gumam lirih, "Aku telah membuat kesalahan besar." Farah menatapnya beberapa detik, memperhatikan wajah yang dulu begitu familiar, kini tampak jauh lebih asing. "Kau memilih jalanmu sendiri, Radit. Dan aku pun memilih jalanku, jalan yang akhirnya menyelamatkanku." Radit mengangkat pandangannya, menatap langsung ke matanya. "Kupikir, kau akan selalu bergantung padaku. Kupikir, tanpaku, kau akan tersesat." Farah tersenyum, samar namun penuh makna. "Dan itulah kesalahan terbesarmu. Kau tak pernah sungguh-sungguh melihat siapa aku. Yang kau lihat hanya sosok yang lemah dalam bayanganmu. Padahal perempuan yang kau tinggal pergi, dialah yang kini berdiri di hadapanmu, lebih kuat dari yang pernah kau bayangkan." Hening melingkupi keduanya. Radit tampak gelisah, kedua tangannya saling menggenggam resah. Matanya berkaca-kaca. Atmosfer di sekitar mereka seolah berhenti bergerak. "Tak ada jalan untuk kembali, ya?" tanyanya lirih, seolah sudah tahu jawabannya tapi tetap berharap keajaiban. Farah menggeleng perlahan. "Kau kehilangan aku bahkan sebelum kau sadar bahwa aku sudah pergi." Ia mundur selangkah, memandangi wajah Radit sekali lagi, sebuah pandangan terakhir yang penuh kejelasan. "Aku harap kau bahagia dengan pilihanmu, Radit. Karena aku sudah menemukan bahagiaku sendiri. Dan bagian itu, bukan kamu." Kata-katanya meluncur lembut, namun tajam seperti hembusan angin musim dingin. Ia berbalik perlahan dan mulai berjalan pergi, gaunnya berayun mengikuti gerak tubuhnya. Di belakangnya, Radit berdiri diam, di dadanya kini menganga kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun, bahkan oleh penyesalan yang paling dalam sekalipun. Dari jarak yang cukup dekat, Rinda memandang dengan mata terbelalak, napasnya terhenti dalam kecemasan yang mengalir cepat. Ia berdiri di sana, tak bisa bergerak, sementara buket bunga yang digenggamnya perlahan mulai terkulai, kelopak-kelopaknya hampir jatuh. Wajahnya tergerai dengan campuran emosi, kekhawatiran, kebingungan, dan sedikit rasa takut yang menyelubungi pikirannya. Ia menyaksikan Radit berbicara dengan Farah, bukan dengan kemarahan atau kebanggaan, melainkan dengan nada penuh penyesalan, bahkan seakan ada kerinduan di sana. Rinda menoleh ke sekelilingnya, berharap bisa menemukan seseorang yang bisa menarik perhatiannya dari momen yang tegang ini. Namun, semua tamu di ruangan itu seolah ikut terdiam, menahan napas, seakan mereka menyaksikan drama yang jauh lebih menarik daripada pernikahan yang tengah berlangsung. Musik berhenti mengalun. Pelayan-pelayan pun tak lagi bergerak. Hanya ada mereka bertiga, terjebak dalam sebuah panggung tak resmi yang menyajikan kebenaran tanpa penutup. Ketika Farah berbalik dan matanya bertemu dengan pandangan Rinda, sejenak dunia seperti berhenti. Tatapan Farah tidak tajam, tidak juga penuh kebencian. Sebaliknya, mata itu penuh dengan ketenangan yang menenangkan hati Rinda, sebuah pengertian yang tak pernah ia duga akan datang dari sosok yang menjadi bayangan gelap dalam hidupnya. Dan itu justru membuatnya semakin gugup.
Rinda tidak pernah membayangkan wanita yang pernah menjadi bagian dari masa lalu suaminya akan berdiri begitu anggun, begitu damai, tanpa sedikit pun tanda kebencian. Dengan langkah perlahan namun penuh kendali, Farah mendekat. Rinda merasa detakan jantungnya semakin cepat saat Farah berdiri tepat di depannya. Mereka hanya saling pandang, tanpa sepatah kata. Rinda menelan ludah, tangannya gemetar sedikit. "Farah, aku..." Suara Rinda terhenti, tidak tahu bagaimana harus melanjutkannya. Namun Farah mendahuluinya. "Kamu tidak perlu merasa bersalah," ujarnya dengan suara lembut, seperti bisikan yang mengalir penuh kehangatan. "Ini bukan salahmu." Rinda terkejut, seolah tidak percaya dengan kata-kata yang baru saja didengarnya. "Tapi, aku tahu, dia masih memikirkanmu," katanya, dengan suara yang lebih jujur dari sebelumnya. Bahkan hari ini, Farah hanya mengangguk, tidak terlihat terganggu sedikit pun. "Itu urusannya, bukan bebanmu. Hidupmu adalah milikmu sendiri, Rinda. Kamu berhak bahagia tanpa dibayangi siapapun." Rinda terdiam, bibirnya tampak bergetar, seperti ada tangis yang hampir muncul, tapi bukan karena kesedihan. Ia terharu, merasa tersentuh lebih dari yang ia bayangkan. Ia tidak pernah berharap mendapatkan pengertian seperti ini dari seseorang yang seharusnya menjadi musuhnya. "Terima kasih," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada Farah. Farah hanya tersenyum dan memberikan tepukan lembut di lengannya. "Jaga dia baik-baik," kata Farah, suaranya tenang dan tegas. "Dan jangan ulangi kesalahan yang dia lakukan padaku." Kalimat itu bukan sebuah ancaman atau peringatan, melainkan sebuah pengingat penuh makna, lahir dari luka yang telah sembuh. Tanpa sepatah kata lagi, Farah berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Rinda yang berdiri kaku, terperangah oleh emosi baru yang muncul dalam dirinya. Rasa hormat yang mendalam terhadap wanita yang pernah ia lukai tanpa sengaja. Saat Farah menjauh, Rinda sadar bahwa dalam ruangan mewah ini, bukan gaun pengantin putih atau cincin emas yang menjadi pusat perhatian. Namun, hati yang mampu melepaskan tanpa membenci. Langkah Farah hampir mencapai pintu keluar saat suara Radit terdengar memanggilnya. "Farah, tunggu sebentar." Farah berhenti sejenak, tanpa menoleh, hanya menarik napas panjang untuk menenangkan dirinya. Ketika akhirnya ia berbalik, Radit sudah berdiri beberapa langkah di belakangnya. Matanya penuh dengan kesedihan dan penyesalan yang ia ciptakan sendiri. "Aku hanya ingin tahu," kata Radit dengan suara rendah, seakan takut dengan jawabannya, "apakah kau pernah membenciku, meskipun sedikit?" Farah terdiam sejenak. Wajahnya tetap tenang, tak ada tanda kegoncangan. Namun, matanya memancarkan perasaan yang dalam, seperti permukaan danau yang terlihat damai tapi menyimpan arus yang kuat di bawahnya. Farah melangkah mendekat, lalu menatapnya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya malam itu, semuanya menjadi sunyi. Para tamu sudah pergi, meninggalkan mereka berdua di sana. "Aku tidak pernah membencimu, Radit," jawab Farah dengan lembut, tetapi ada ketegasan dalam suaranya yang terasa menusuk. "Namun aku tahu, aku pantas mendapatkan lebih dari apa yang pernah kau berikan." Radit tampak terguncang. Kata-kata Farah, meskipun disampaikan dengan nada yang tenang, justru terasa lebih tajam. Ia membuka mulut, namun tidak ada suara yang keluar, seolah-olah ia tenggelam dalam kata-katanya sendiri, tak mampu bernapas. Farah melanjutkan, suaranya kini semakin dalam, penuh ketulusan. "Dulu, aku kira hidupku selesai ketika kau pergi. Aku menangis berhari-hari, bertanya-tanya apa yang salah denganku. Tapi ternyata, bukan aku yang kurang. Hanya saja, kau tidak pernah benar-benar melihat siapa aku." Radit menunduk, bahunya tampak terkulai. Ia tampak begitu kecil malam itu, seperti seseorang yang kalah dalam peperangan batin yang ia bangun sendiri. "Sekarang," lanjut Farah, sambil melangkah mundur, "aku tidak lagi menunggu persetujuan darimu. Aku tidak lagi menyesali kepergianmu. Aku telah belajar mencintai diriku sendiri, dan itu adalah kemenangan terbesar yang pernah kutemukan." Farah melangkah pergi dengan langkah ringan, namun setiap kata yang ia ucapkan terdengar bergema dalam benak Radit, seperti suara yang terpantul di ruang hampa. Ketika pintu besar itu tertutup di belakang Farah, seakan menandai berakhirnya sebuah bab dalam hidupnya, Radit hanya bisa berdiri diam. Ia menatap pintu yang tertutup, lalu menundukkan kepala.
Kedua tangannya mengepal, namun tak ada lagi yang bisa ia tahan. Ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang sungguh mencintainya, dan sekarang, ia hanya bisa mencintai bayangannya. Langkah Farah menuruni tangga menuju mobil terasa ringan, seperti beban berat yang selama ini mengimpit dadanya akhirnya terangkat. Langit sore itu berwarna jingga, dengan matahari yang perlahan mulai tenggelam, memantulkan cahaya lembut pada kaca mobil mewah yang menantinya di luar. Angin sore mengusap rambutnya, membawa wangi bunga dan dedaunan yang bergoyang pelan. Ketika pintu mobil dibuka oleh pengawalnya, Farah menoleh sejenak ke belakang, bukan untuk menyesali apapun, hanya untuk memastikan bahwa pintu masa lalunya benar-benar telah tertutup. Di dalam mobil, ia duduk dengan tenang, matanya memandang keluar jendela, melihat orang-orang berlalu lalang, masing-masing membawa cerita dan harapan mereka. Farah menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan, seakan mengucapkan selamat tinggal kepada segala luka yang telah lama menggores hatinya. Hari itu bukan sekadar tentang perpisahan, tetapi tentang sebuah kemenangan yang lebih besar, bukan terhadap orang lain, tapi terhadap dirinya sendiri. Farah telah melewati berbagai ujian hidup, tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh lebih kuat, lebih indah, dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Apa yang dulunya tampak seperti kegelapan, kini berubah menjadi jalan yang membawanya menuju cahaya yang tak pernah ia bayangkan. Beberapa bulan setelah hari itu, hidup Farah benar-benar berubah. Karirnya berkembang pesat, perusahaan yang ia kelola mendapat pengakuan internasional, dan ia mulai menjadi pembicara di berbagai forum, dikenal sebagai sosok yang menginspirasi banyak orang. Namun, yang paling memuaskan hatinya bukanlah penghargaan atau kemewahan, melainkan seseorang yang datang dengan cara yang sederhana namun tulus ke dalam hidupnya. Namanya Bagas. Seorang konsultan teknologi yang ia temui dalam sebuah seminar bisnis. Tidak ada kesan luar biasa pada awalnya. Bagas tidak datang dengan kata-kata manis atau pesona yang mencolok. Namun perlahan, cara bicaranya yang jujur, matanya yang hangat ketika mendengarkan, dan ketulusan yang ia tunjukkan, membuat Farah merasa dihargai. Dihargai sebagai pribadi, bukan sekadar sebagai sosok yang sukses. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama di balkon rumah Farah, ditemani teh hangat dan langit yang dihiasi bintang, Bagas berbicara dengan suara lembut, "Kamu bukan hanya kuat, Farah. Kamu juga luar biasa indah. Tapi yang paling menakjubkan dari dirimu, adalah bagaimana kamu bisa mencintai dirimu sendiri, tanpa rasa takut kehilangan siapapun." Farah terdiam sejenak, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya, hatinya merasa damai, tak lagi terbebani oleh keinginan untuk membuktikan sesuatu pada orang lain. Ia telah mencapai titik di mana cinta tidak lagi menyakitkan, dan masa lalu hanyalah pijakan untuk menemukan makna baru tentang dirinya. Malam itu, di bawah sinar bintang, Farah tahu bahwa kebahagiaan yang selama ini ia cari, bukanlah sesuatu yang ditemukan di pelukan masa lalu, tetapi dalam pelukan masa depan yang ia ciptakan sendiri. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.